Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas reguler C. NIM saya adalah C2C0230080. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem file dan directory lewat PPT yang saya buat. Oke. Yang pertama ada konsep file. File sama dengan unit ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan informasi pada penyimpanan sekunder pada komputer, magnetic, type magnetic disk, optical disk. Tipe informasi pada file ada data, ada program. Atribut file, nama disimpan sesuai dengan nama file yang ditulis user. Nah, ini ada operasi pada file, operasi dasar, create file, word file, read file, file seek, delete file, truncate file, dan operasi-operasi tambahan, file seek. Nah, oke. Yang B ada metode akses, sequential access, akses berurutan. Metode akses paling penting, paling sederhana, di mana akses dilakukan dengan satu arah dari awal hingga akhir secara berurutan atau satu persatu record. Kalau ingin mundur, maka harus rewind. Operasi pada akses, read next, word next, reset, no read after last word, reword. Nah, ini ada contohnya. Yang kedua ada direct access. Akses dapat dilakukan dengan cepat karena tidak perlu melakukan metode record secara berurutan. Operasi pada akses langsung, read end, word end, position to end, read next, word next, reword end. Nah, yang ketiga metode akses lain berdasarkan akses langsung menggunakan index file, kemudian menggunakan pointer untuk mengakses file secara langsung. Operasi-operasi pada akses metode lain. Ini contoh gambarnya, saya beri gambar. Ada Adams, Arthur, Acer, Smith. Nah, ini index file, ada relative file. Nanti Smith-nya masuk ke kanan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang directory. Nah, selain ada sistem file, di sini ada directory. Apa sih itu directory? Oke, sebentar. Nah, directory adalah komponen dari sistem berkas yang mengandung satu berkas atau lebih atau satu directory lainnya atau lebih yang disebut dengan subdirectory. Nah, sekarang kita akan menuju ke struktur directory. Oke, sebentar. Struktur directory. Nah, directory sama dengan kumpulan yang berisi semua file. Sistem menyimpan semua file di dalam disk dan mengaturnya secara organisasi dalam dua bagian. Pertama, sistem dipecah ke dalam partisi. Pada setiap disk dapat dari beberapa partisi, di mana partisi tersebut tersimpan dan directory. Setiap disk memiliki volume partisi yang berbeda. Kedua, partisi tersimpan file dan directory pada directory di site, table, volume dari konten. Di directory tersebut tersimpan informasi. Nah, informasi pada directory ada address, type, name, max like, current like, class modified, date, access date, protection, information, owner ID. Nah, operasi-operasi pada directory, search file, spread file, delete file, list, rename file, traverse file. Nah, struktur directory ada keefektivitasan. Nah, sekarang kita menuju jenis-jenis organisasi directory. Yang pertama, directory satu tingkat atau satu level. Terdiri dari satu directory dan satu user. Ini ada permasalahan, yaitu pengelompokan berdasarkan user dan penamaan. Di sini ada contoh gambarnya, ada cat, bu, test, data, mail, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita menuju ke directory dua tingkat atau level. Nah, di sini ada contoh gambarnya, ada user 1, user 2, user 3, user 4. Ini dicabang-cabangkan. User file directory. Nah, kita menuju yang ketiga, ada directory berstruktur pohon, tree. Kelebihannya,
Pencarian lebih efektif dan efisien, dapat mengakses direktori dan subdirektori bisa dikelompokkan, terdapat perintah khusus untuk menghapus dan membuat direktori. Path dibagi menjadi dua type, yaitu absolute dan relatif. Jadi contohnya lebih cabang seperti pohon dan lebih kompleks. Yang pertama root, ada Spalbean programs. Nah, kita menuju ke yang keempat, directory acyclic grep. Perbedaan directory tree dengan directory yang ini adalah dapat menggunakan directory atau subdirectory dan file yang digunakan secara bersamaan. Itu berarti file yang dapat digunakan secara bersamaan. Pada Unix, directory ini diimplementasikan dengan membuat entry baru yang disebut link, yang diimplementasikan sebagai path, absolute atau bisa juga relatif. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, maaf agak blur. Nah, yang kelima ada directory general grep. Directory ini meminimalisir adanya siklus dengan cara link bertempat di file, bukan subdirectory. Sampah atau garbage dikumpulkan jika ada link baru, maka akan dilakukan algoritma penghapusan siklus. Ya atau tidak. Yes or no. Nah, ini ada contoh gambarnya. Ada root, text, mail, con, hook, mail, unhex, hide, every con, unhex, hex. Nah, sekarang kita akan menuju sebentar lagi ke mounting system file. Nah, di mounting system file, sebelum diakses, system file harus dimount. Nah, jika terdapat system file yang belum dimount, maka system file akan dimount pada titik mount. Nah, ini ada contoh gambarnya. Ada segitiga, user, write, help, Sue, Jane, Frog, Dog. Nah, ini. Oke, sebentar lagi. Sekian. Cukup materi sampai di sini saja. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penjelasan saya yang tidak jelas atau kurang dimengerti. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you. Goodbye. Terima kasih.